Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Pramana Aufa Bujasa Saputra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dengan NPM 2313201035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail terkait penyakit yang sedang booming-boomingnya dan sedang naik-naiknya di Indonesia, yaitu adalah penyakit asma. Nah, menurut data dari Kemenkes, pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat tinggi bagi penderita asma di Indonesia, yaitu sebanyak 4,2% kenaikan dari jumlah penduduk di Indonesia atau kurang lebih 12 juta penduduk. Nah, pada video kali ini juga ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dan mendetail secara langsung ke teman-teman semua terkait penyakit asma yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah penyebabnya asma. Tentu yang pertama adalah alergi seperti alergi cuaca dingin, terus alergi makanan atau alergi minuman atau alergi bahan-bahan makanan tertentu, itu bisa menyebabkan seseorang kambuh asmanya. Kemudian yang kedua adalah iritan udara seperti asap rokok, terus asap limbah pabrik atau asap pabrik atau enggak asap vape, itu bisa menyebabkan orang itu kambuh asmanya. Nah, itulah kenapa orang-orang asma ini indera penciumannya sensitif, karena mereka punya riwayat atau punya penyakit di sininya. Ini mendeteksi mereka kalau misalnya menghirup udara yang kotor atau udara yang tidak baik seperti banyak asapnya, ininya akan kambuh di sini, akan menyerang ke bagian dadanya, itu akan menyebabkan asma. Kemudian ada infeksi saluran pernafasan seperti orang batuk, flu, dan juga bronkitis. Kemudian ada olahraga. Olahraga ini biasanya akan kambuh jika berolahraga di cuaca yang dingin. Kemudian yang terakhir adalah faktor lain seperti faktor emosi yang berlebihan, terus faktor makanan dan faktor minuman. Nah, kemudian asma ini juga ada gejalanya. Gimana kita bisa tahu? Gejala yang pertama adalah gejala sesak napas. Orang yang terkena asma akan memberikan tanda kepada orang sekitarnya dengan sesak napas. Napasnya kayak, nah itu nafasnya tidak teratur. Itu nafasnya sesak. Yang kedua adalah wheezing atau suara nafasnya seperti siulan. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah batuk kronis. Orang yang terkena batuk kronis itu bisa kambuh asmanya. Dan yang terakhir ada rasa sesak di dadanya. Ada rasa sesak di dadanya, itu disebabkan karena asmanya sudah mulai kambuh dan lambat ditangani. Nah, kemudian asma memiliki 4 jenis. Yang pertama, asma alergi disebabkan oleh alergi. Yang kedua ada asma non alergi, itu dipicu karena iritan udara atau infeksi saluran pernapasan. Yang ketiga ada exercise induced asthma, itu disebabkan oleh aktivitas yang tinggi, aktivitas olahraga yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada occupational asthma, itu terjadi karena paparan di tempat kerja. Nah, kemudian bagaimana sih pengobatan orang asma? Nah, pengobatan orang asma itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus sediakan obat-obatan seperti bronkodilator dan juga kortikosteroid. Nah, bronkodilator itu fungsinya apa? Bronkodilator itu fungsinya mengendurkan saluran pernapasan untuk meredakan gejala. Nah, kalau kortikosteroid itu mengurangi peradangan jangka panjang. Nah, cara yang kedua adalah hindari pemicunya. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, pemicunya adalah alergi, iritan udara, dan infeksi saluran pernapasan. Nah, itu kita hindarin. Pemicunya itu kita hindarin agar kita tidak terkena. Kemudian yang ketiga, yang paling efektif adalah penggunaan inhaler. Jika merasa sudah ada gejala, jika merasa sudah ada tanda-tanda, segera gunakan inhaler. Nah, yang terakhir adalah rutin ke dokter. Rutin ke dokter untuk memeriksa, untuk mengontrol dan pengobatan apa yang akan didapat jika kita terkena asma.
Nah, yang terakhir, saya akan membantu teman-teman. Jika ada teman-temannya atau kalian sendiri terkena asma, saya akan berikan tips pertolongan pertama untuk teman-teman bagaimana menolongnya. Yang pertama, jika ada teman yang asma, segera tanyakan posisi ternyamannya. Segera tanyakan posisi ternyamannya, kemudian tenangkan korbannya, tenangkan penderitanya. Karena orang kalau sudah kena asma, apalagi baru pertama kali terkena asma, itu akan panik. Jika dia panik, maka bernafasnya tidak teratur. Itu yang menyebabkan dia asmanya tidak bisa hilang atau tidak bisa reda karena dia panik. Yang kita lakukan adalah tenangkan dan tanyakan posisi ternyamannya seperti apa. Kalau misalnya dia sudah nyaman duduk atau sudah nyaman baring, lepaskan semua pengikatnya yang ada di tubuhnya. Kalau misalnya dia berhijab, lepaskan jarum pentulnya yang di bawah sini. Kalau dia menggunakan gesper, dibuka. Kalau dia menggunakan sepatu juga dibuka. Nah, kemudian apa? Setelah kita sudah buka, setelah kita tenangkan, setelah kita berikan posisi ternyaman, atur nafasnya. Berikan panduan, berikan arahan untuk mengatur nafasnya. Tarik nafasnya, buang. Tarik nafasnya, buang. Nah, jika sudah semua dilakukan, tidak efektif, maka segera hubungi bantuan, segera hubungi ambulan agar bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itulah tips dan juga penjelasan terkait asma. Harapan saya terbitnya video ini atau sudah diuploadnya video ini akan membantu teman-teman mengenal lebih dalam asma dan juga tahu bagaimana cara penanganan untuk orang yang asma. Nah, semoga dengan video ini juga angka orang penderita asma di Indonesia mulai berturun, terutama di 2025 ini. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.